Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa mendapat pertanyaan dari kuasa hukum Universitas Gadjah Mada, UGM, Yusuf Wibowo mengenai kapasitasnya sebagai ahli dari pihak penggugat di sidang Citizen Lawsuit, CLS, kasus ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo, Jokowi. Adapun Dr. Tifa hadir sebagai saksi ahli dalam sidang CLS ijazah Jokowi yang digelar di Pengadilan Negeri Surakarta pada Selasa, 24 Februari 2026. Ia tak sendiri, ada Bonatua Silalahi yang juga didatangkan sebagai saksi ahli di perkara tersebut. Dr. Tifa merupakan salah satu tersangka dalam kasus ijazah Jokowi yang berada dalam klaster yang sama bersama pakar telematika Roy Suryo dan ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar. Saat menjadi saksi ahli di sidang CLS kasus ijazah Jokowi, Dr. Tifa menerangkan bahwa dirinya merupakan kandidat doktor di dua bidang ilmu, yakni kandidat doktor di bidang ilmu kedokteran di Fakultas Kedokteran, FK, Universitas Indonesia, UI, dan bidang ilmu politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, FISIP, Universitas Padjadjaran, UNPAD. Saya saat ini adalah kandidat doktor dua bidang ilmu kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tentang neuroscience. Yang kedua saya menjadi doktor pada bidang Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik di Universitas Padjadjaran dalam bidang ilmu politik, tutur Dr. Tifa dalam sidang. Kedua ilmu yang diametral itu, saat ini saya gabungkan menjadi sebuah ilmu baru yang disebut sebagai neuropolitika. Oleh karena itu, maka saya harus belajar di Fakultas Kedokteran dalam bidang neuroscience, dalam bidang ilmu otaknya. Lalu, saya belajar juga di ilmu sosial politik untuk mendapatkan masalah dan bagaimana solusikan pertanyaannya. Tidak butuh Scopus. Selanjutnya, Yusuf Wibowo menanyakan apakah Dr. Tifa pernah menerbitkan jurnal ilmiah di Scopus, sebuah pangkalan data, database, literatur ilmiah internasional bereputasi tinggi yang dioperasikan oleh Elsevier. Kemudian, Dr. Tifa menerangkan bahwa dirinya tidak membutuhkan jurnal yang terbit di Scopus. Sebab, kata Dr. Tifa, jurnal Scopus dibutuhkan oleh dosen yang mengumpulkan angka kredit dan ingin naik pangkat, sedangkan dirinya sudah melampaui kebutuhan naik pangkat tersebut. Wanita yang juga penulis buku Body Revolution dan Nutrisi Surgawi itu menambahkan, dirinya adalah pihak yang mengajari orang-orang yang butuh naik pangkat dan menulis jurnal yang bisa tembus Scopus. Ini membutuhkan karya untuk membuat Scopus ya atau pada jurnal-jurnal yang terindeks Q1, Q2, Q3, Q4 itu, kata Dr. Tifa. Kalau di Indonesia ini adalah orang-orang yang membutuhkan KUM, angka kredit, RED, untuk kenaikan pangkat, itu dia punya kewajiban untuk itu. Saya sudah melampaui itu. Posisi saya ini sudah jadi gurunya orang-orang yang membutuhkan jurnal-jurnal itu. Kemudian, Dr. Tifa menyebut, dirinya sebagai akademisi yang masuk ranah Oracle, atau sosok yang dianggap memberi petunjuk, nasihat, atau prakiraan. Hal itu, menurut dia, setara dengan filsuf Yunani lebih dari 2000 tahun lalu, seperti Socrates, Plato, hingga Galileo Galilei. Ya, karena itu maka saya sudah beranjak. Kalau dalam bahasa penelitian ini, saya ada di dalam wilayah sebagai oracle, ucap Dr. Tifa. Oracle itu seperti oracle-oracle di masa lalu 2500 tahun yang lalu. Namanya Plato, Socrates ya. Galileo itu mereka mentahbiskan karyanya itu bukan lagi pada jurnal-jurnal, tetapi pada buku-buku. Dr. Tifa lantas mengaku sudah menulis buku, sehingga menurutnya dirinya layak dimasukkan ke taraf Oracle. Salah satu buku yang ditulisnya, kata Dr. Tifa, mengandung 2000 jurnal. Buku saya ini, insya Allah ada 40 buku ya. Yang sudah terbit ada 5. Salah satu buku ini ada 2000 jurnal. Kalau seandainya satu buku ini kalau mau diterbitkan dalam jurnal, itu bisa 2000 jurnal ya, papar Dr. Tifa. Jadi, tidak penting untuk seseorang seperti saya itu menerbitkan jurnal lagi. Saya tidak butuh pun. Yang sekarang ini saya butuhkan adalah saya mengajar, membagi ilmu saya. Sebagai informasi, jurnal ilmiah yang telah terindeks dalam Scopus dikenal dengan proses seleksi ketat dan hanya memuat jurnal berkualitas tinggi yang telah melalui peer review secara mendalam. Jurnal yang terdaftar di Scopus dinilai memiliki kredibilitas tinggi dan sering dijadikan sumber referensi utama dalam penulisan ilmiah. Nantinya,
Ada 44 tingkatan atau kuartil jurnal internasional berdasarkan skor SJR, Scimago Journal Rank, yang ditetapkan Scopus. Q1, jurnal dengan dampak tertinggi dan paling berpengaruh di bidangnya. Peringkat 1, 25. Q2, jurnal berkualitas tinggi dengan pengaruh signifikan. Peringkat 26, 50. Q3, jurnal dengan pengaruh sedang. Peringkat 51, 75. Q4, jurnal dengan pengaruh rendah. Peringkat 76, 100. Tingkatan ini membantu peneliti memilih jurnal yang sesuai dengan tujuan riset dan reputasi akademik yang diinginkan. Ada dua Jokowi, satu yang difoto ijazah, satunya lagi mantan presiden. Dalam persidangan, Dr. Tifa juga mengungkapkan, Joko Widodo yang ada di foto ijazah dan mantan presiden merupakan dua orang yang berbeda. Ia mengklaim, foto yang ada di ijazah dengan memakai kacamata dan kumis merupakan sosok yang jauh berbeda dengan yang dikenal publik sebagai mantan presiden. Dr. Tifa menganalisis foto yang diunggah politisi PSI Dian Sandi Utama dengan beberapa foto di internet. Bahwa foto yang ada pada ijazah seseorang bernama Joko Widodo yang diposting oleh Dian Sandi berbeda 92,37% dengan foto Joko Widodo presiden. Berarti ada dua Joko Widodo yang berbeda, ungkap Dr. Tifa. Kemudian, Dr. Tifa mengklaim, metode yang ia gunakan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ia pun meminta pihak berwajib mencari sosok bernama Joko Widodo yang ada di foto ijazah mantan Presiden Jokowi tersebut. Ini saintifik. Secara ilmu pengetahuan. Tugasnya cari aja yang pakai kacamata pakai kumis ini. Jelasnya. Selain itu, ia membuat analisis terhadap sejumlah video saat Jokowi menanggapi mengenai riwayat perkuliahannya. Menurutnya, respons yang diberikan Jokowi menunjukkan keraguan mengenai ijazahnya tersebut. Facial Action Coding System bahwa setiap kali menceritakan atau memberikan penjelasan terkait riwayat pendidikan kemudian ijazah, KKN. 56% bukan berasal dari gudang memori tersier yang bernama hippocampus tapi berasal dari gudang emosi, amigdala, prefrontal cortex. Artinya ada keraguan luar biasa bener nggak sih punya ijazah atau tidak? Tuturnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.